يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma Alhamdulillah alladzi nawwara sa'ira al-muhtadin wa anjayna min al-qawmi al-mukadzibin al-mukadzibin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق الشهيد
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستمد بالخير وخير المنهج. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الحاضرين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكلمات المتقين. Karena Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim wa wasfatul qadim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sallallahu alaihi wa sallam Rasul Karim wa nahnu ala dhalika min asyahidin musyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kemudian pada kita pada hari Jumat yang diselimuti dengan keberkahan pada hati. Bacaan dari Allah tanpa terasa jelas diraut pada muka kita semua sebagai pertanda cahaya Ramadan masih tergambar bekas di wajah kita semua. Semoga perjalanan akhir Ramadan dan kita jemput perjalanan awal Syawal sebagai pertanda bahwa Allah masih memberikan nikmat kesempatan kepada kita mengawal perjalanan kehidupan dunia ini. Kita berharap semoga hari ini menjadi sarana bagi kita untuk mengulas dan introspeksi diri, mencoba merenung dan mengevaluasi dalam waktu sebentar yang telah berlalu, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa selalu dibimbing oleh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan yang berbahagia izinkan selaku Fatih sebagai syarat untuk khutbah berwasiat kepada diri saya sendiri sekaligus berwasiat kepada kita semua. Mari kita komitmen terhadap keyakinan agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 107 yang menjadi penyemangat kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru dan memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan berislam. Salawat dan salam tercurahkan kepada kita berdua hanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi uswah kita saudara bagi kita semua. Mau membagi warahmatullahi wabarakatuh dan rahmat kepada sekalian. Dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah singkat ini izinkan saya mengangkat satu tema pembicaraan pada khutbah ini terkait dengan istiqamah dan ketaatan pada Ramadan. Jadi memang tak terasa perjalanan Ramadan telah berlalu. Hari ini kita telah masuki bulan Syawal. Ramadan artinya adalah masa. Tidak semuanya telah terasa. Kita semua telah memperbaiki hubungan spiritual kita dengan Allah. Kita telah menata kesalehan sosial kita dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk rasa empati, perwujudan Rasul dengan kasih terhadap sesama kita. Maka bisa dikatakan kita telah ditempa di masa pada bulan Ramadan ini
hubungan ketika kita dengan Allah, kemudian hubungan persaudaraan kita yang sesama saudara-saudara kita telah terjadi. Berarti kita sudah menemukan jamaah yang dirahmati Allah. Dua sisi, dari sisi kehidupan ini telah kita penuhi, yakni kesalinan secara individu memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sekaligus kita perbaiki hubungan sosial kita dengan berbagi kepada sesama. Bila kita di bulan Syawal ini, bulan Syawal artinya adalah terang. Kenapa kita terangkan pada jamaah yang dirahmati Allah? Karena kita telah mendapatkan kesempurnaan dalam perjalanan Ramadan. Maka Syawal yang artinya adalah terangkan, maka posisi tempat dan kedudukan kita pada tempat yang terbaik, tempat yang terbaik. Oleh itu, pada bulan Syawal ini seyogyanya sepantasnya kita harus komitmen mempertahankan jati diri kemanusiaan kita. Ramadan telah memperbaiki dan menata diri kita, maka bisa kita katakan bulan Syawal ini kita kembali baru. Tetapi perlakuan yang ada dalam diri kita jangan sampai kita sia-siakan bagi jamaah yang terhormat. Jangan kita sampai tidak menjadi manusia yang tidak bisa menjaga dan menghormati jati diri yang telah kita bentuk yang telah usahakan pada perjalanan Allah. Sesungguhnya ketika kita mengatakan bahwa saya beriman, saya yakin adanya Allah, saya meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, maka sesungguhnya pembuktian dari budaya kata yang telah kita singkat tadi tidak harus kita pertahankan hari ini dengan jamaah yang dirahmati. Illa alladziina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya ketika tadi mengatakan saya telah meyakini adanya Allah, yang terpenting adalah istiqamah, kemudian kita istiqamah dalam ketaatan. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang paham, orang-orang yang senantiasa selalu menjaga kehidupan dirinya, maka sesungguhnya malaikat akan turun dan tanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Malaikat akan senantiasa selalu mengawal kita. Malaikat akan mengingatkan kita. Allah takhafu. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa asyhadu billahi alladzi kuntum tu'adun. Allah mengajar kita dari surga yang pernah dijanjikan. Oleh itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita jangan sampai menjadi manusia hingga terpaham di mana Ramadan kita hanya jadikan sebagai seremoni ibadah yang seakan-akan pada saat itu kita menjadi manusia yang paham. Tetapi apa yang terjadi setelah Ramadan, setelah bulan Syawal ini, seakan-akan semuanya itu kita disakitkan, kita hilangkan aktivitas ibadah yang kita lakukan seakan-akan 9 hari. Ini yang harus kita pahami bersama bahwa sesungguhnya di sini ada intinya siapa yang berhasil dengan Allah, yang mampu menjaga melihat kehidupan ketakwaan mereka, itu mereka yang berhasil dengan bulan Ramadan. Oleh itu ada hal yang harus kita jaga pelihara di bulan Syawal ini dan 11 bulan ke depan dari jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita harus mengingat yang disebutkan al-mu'akhadah. Kita harus mengingat perjanjian kita dengan Allah. Perjanjian apa itu bagi jamaah yang dirahmati Allah? Kita telah berjanji di Ramadan, kita akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang sempurna. Maka janji itu harus kita olah, kita perbuat, kita Allah. Jangan sampai ketaatan yang telah kita lakukan itu sirna, diambil dikuras habis oleh perjalanan hari-hari setelah pasca Ramadan. Ini jangan sampai terjadi. Kita harus ingat bahwa Allah telah berbuat hal kepada kita. Allah telah memberikan ruang kepada kita untuk menjadi manusia yang paripurna, yang sempurna. Jangan sampai perjalanan Ramadan yang telah kali itu kita habiskan seakan-akan bulan Syawal ini telah hancur semua yang dilakukan karena kita tidak mampu menegakkan nafsu kita. Padahal Ramadan
di mana ada suatu puasa yang arti-artian asal al-imsak mengendalikan diri, tetapi apa yang terjadi sekarang orang kita tidak mampu mengendalikan diri. Yang kedua, yang harus kita jaga dan kawal di bulan Syawal ini ada disebut dengan al-qur'an, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebulan berlalu kita benar-benar berdoa dengan Allah, kita benar-benar dalam pengawasan. Dan sampai setelah Ramadan ini justru kita seakan-akan sudah luput dari pengawasan Allah. Kita harus memperbaiki bahkan mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita harus jaga amalan-amalan ibadah kita. Yang ketiga, tadi disebut dengan al-muhasabah, introspeksi diri. Tidak ada yang pernah melupakan. Ini penting, hasil al-muhasabah. Itulah diri sebelum pada saat nanti yang akan begitu diganjar. Makanya Ramadan telah berlalu, kita telah mengkalkulasi sejauh mana nilai-nilai yang telah kita peroleh di Ramadan dan sampai setelah Ramadan kita tidak menjadi manusia yang muhasabah, yang mencoba mengilas apa yang kita lakukan. Maksudnya adalah kita jangan menjadi manusia yang sombong, kita jangan menjadi manusia yang berjuang. Kita telah merasa dekat dengan Allah, tetapi setelah Ramadan ternyata kita tidak mampu mengevaluasi diri kita menjadi manusia yang hakiki. Kemudian selanjutnya yang keempat ada disebut dengan al-mujahadah. Apa yang disebut dengan al-mujahadah? Al-mujahadah dengan kesempurnaan atau betul ini yang perlu kita jahadah dan melihat. Ramadan kemarin kita telah berusaha, kita telah bekerja, kita telah mujahadah bersungguh-sungguh. Jangan sampai kesempurnaan ini ternyata buya setelah berlalunya Ramadan. Oleh itu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjalanan bulan Syawal ini kita dari manusia yang terangkat di sisi Allah. Karena memang arti-arti Syawal itu adalah terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi pencerahan bagi kita, sekaligus menjadikan kita komitmen dalam ketaatan, menjaga dan memelihara apa yang telah kita peroleh dalam perjalanan Ramadan. Ramadan tidak boleh berhenti. Orang yang menganggap bahwa Ramadan berhenti berarti dia telah kehilangan semangat Ramadan itu. Ramadan harus terpakai di dalam diri kita, di dalam jiwa kita terus agar senantiasa kita selalu mengingat dan merasakan bahwa sesungguhnya Ramadan telah memberi kita menjadi manusia yang paripurna, sehingga kita tentu menjalani perjalanan serta sudah perjalanan dengan harapan kita semakin terangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون الحاضرين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحمي الكفرة والطاغين اللهم اصلح بلادنا ورحيم واجعل بلدنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من صالح الدارين بعافية وسلامة يا ذا الجلال والإكرام والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وفاضل الأجر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر
Allah yang akan membalas kamu. Habis